Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 196121125 akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul Analisis Kelayakan Usaha pada Percetakan Pinang Printing di Kota Tanjung Pinang dengan dosen pembimbing Bapak Oktojaya Abrioso SIKOM MM. Latar belakang. Perkembangan sistem dan teknologi pada era globalisasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam skala besar, menengah, maupun skala kecil. Sebab itu, banyak perusahaan percetakan yang mulai menggunakan sistem dan teknologi informasi sebagai alat pendukung aktivitas bisnisnya untuk mencapai keberhasilan perusahaan dan juga sebagai modal untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Seiring dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi seperti saat ini, di jalanan kota besar, seluruh sudut kota telah dihiasi dengan aneka macam reklame, baik itu yang digital maupun yang non-digital. Bisnis percetakan sangatlah berpeluang untuk dikembangkan dikarenakan adanya beberapa aspek yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan percetakan. Beberapa peluang yang sering dibutuhkan oleh masyarakat yaitu percetakan undangan pernikahan atau khitanan, formulir di kantor yang khusus, buku ujian masuk perguruan tinggi, amplop, softmap, dan kalender kantor, poster dan brosur kegiatan, sablon percetakan di MOOC, dan lain sebagainya. Usaha percetakan pinang printing yang dimiliki Bapak Andra ini bisa dikatakan belum berkembang. Untuk itu perlu dilakukan kajian kelayakan usaha, terutama ditinjau dari aspek pasar, aspek manajemen, dan aspek finansial, untuk mengetahui perkiraan dana investasi awal, sumber-sumber pembelanjaan yang akan dipergunakan, dan untuk menilai layak atau tidaknya melakukan usaha percetakan di daerah tersebut. Di dalam usaha percetakan ini memerlukan biaya yang cukup besar untuk membangunnya, maka dari itu pendapatan yang diperoleh harus dapat mengimbangi pengeluaran yang dikeluarkan agar usaha percetakan ini mendapatkan keuntungan yang maksimal. Analisis kelayakan usaha sangat diperlukan dalam hal ini karena hasil pendapatan yang didapati oleh Pak Andra tidaklah tetap. Kemudian Pak Andra juga hanya mencatat setiap dana yang dikeluarkan secara sederhana saja, tanpa memperhitungkan kelayakan dari usaha yang sudah dijalankan. Untuk itu Pak Andra harus dapat memperkirakan antara pengeluaran dan pendapatan serta dana-dana yang lain dengan baik. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap usaha percetakan pinang printing di Kota Tanjung Pinang dengan judul Analisis Kelayakan Usaha pada Percetakan Pinang Printing di Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya rumusan masalahnya, bagaimanakah kelayakan bisnis pada percetakan pinang printing yang dimiliki Bapak Andra di Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Yang pertama adalah penelitian ini dilakukan di percetakan pinang printing yang dimiliki Bapak Andra di Kota Tanjung Pinang tahun 2022. Penelitian ini hanya dilakukan pada usaha percetakan pinang printing yang dimiliki Bapak Andra di Kota Tanjung Pinang. Tujuan penelitiannya yaitu adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kelayakan usaha pada percetakan pinang printing Bapak Andra ditinjau dari aspek pasar, aspek manajemen, dan aspek finansial. Manfaat penelitiannya yaitu bagi pemilik, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan serta pertimbangan untuk Bapak Andra selaku pemilik percetakan pinang printing, apakah usaha dijalankan menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Bagi pembaca, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah sistematika penelitian yang terjadi dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, dan bab 5. Kajian pustaka. Manajemen pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang memuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain, atau segala kegiatan menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik,
mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Menurut Sinta tahun 2011. Selanjutnya adalah pengertian kelayakan usaha. Menurut Kazmir, kelayakan merupakan usaha yang dijalani akan memberikan profit keuangan serta non-finansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Secara kata lain, kelayakan ialah determinasi apakah upaya yang hendak dijalani hendak memberikan biaya yang lebih besar dibanding dengan biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya adalah aspek pasar kelayakan usaha. Menurut Kazmir tahun 2016, analisis aspek pasar merupakan tahap penting setelah mengidentifikasi peluang usaha dan merupakan tahap awal studi kelayakan, sehingga dimungkinkan untuk memulai studi kelayakan yang lebih rinci. Pada aspek finansial, tahap analisis aspek pasar merupakan analisis tahap pertama, karena menjadi dasar ilmiah pembenaran pendirian usaha. Selanjutnya adalah aspek manajemen kelayakan usaha. Menurut Duri, Saifi, dan Aziza tahun 2016, analisis aspek manajemen dan organisasi dilakukan untuk mengetahui penjabaran dari struktur organisasi. Selanjutnya adalah aspek finansial kelayakan usaha. Menurut Kazmir tahun 2016, aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dari aspek keuangan tersebut dapat diberikan penilaian apakah sebuah usaha dapat dinyatakan layak atau tidak untuk dijalankan dengan beberapa alat analisis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan aspek finansial yang diproksikan dengan payback period dan revenue cash cost ratio. Saya akan mengambil salah satu penelitian terdahulu, yaitu yang diteliti oleh Putra tahun 2021 yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Usaha Jasa Desain Grafis dan Digital Printing pada Gede Project Design, yang terdiri dari indikator analisis aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, dan SDM. Aspek finansial yaitu NPV, Net Present Value, Internal Rate of Return, and Payback Period. Hasilnya itu aspek pasar, aspek teknis, serta aspek manajemen dan SDM industri Gede Project Design masih dikategorikan masih layak untuk dijalankan. Namun ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dalam strategi pemasaran terkait kegiatan promosi, yaitu masih mengandalkan strategi door to door atau mulut ke mulut. Sementara itu, hasil analisis aspek finansial menunjukkan bahwa industri Gede Project Design layak untuk dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari NPV yang diperoleh lebih dari 0 dan bernilai positif, yaitu sebesar Rp28.164.30. Nilai IRR yang dihasilkan lebih tingkat suku bunga bank umum yaitu 12,88%. Payback period yang dihasilkan lebih kurang dari umur investasi yaitu 2,5 tahun. Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian ini. Yang pertama adalah usaha percetakan dan printing milik oleh Bapak Andra. Dilanjutkan dengan analisis kelayakan usaha yang terdiri dari aspek pasar, aspek manajemen, aspek finansial yang diproksikan ke payback period dan revenue cash ratio. Dari ketiga aspek ini akan dianalisis sehingga mendapatkan hasil usaha layak atau usaha tidak layak. Pada jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci dalam pengambilan sampel sumber data. Menurut Sugiono tahun 2013. Metode penentuan populasi. Populasi pada penelitian ini yaitu 1 orang pemilik pinang printing, 2 karyawan desainer grafis, 1 orang kasir, dan 3 orang operator mesin cetak. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yaitu teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan populasi yang digunakan pada penelitian relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.
Oleh karena itu, sampel yang diteliti yaitu pemilik atau pelaku usaha penam printing yaitu Bapak Andra. Selanjutnya adalah operational variable. Variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah kelayakan usaha. Definisinya adalah kelayakan merupakan usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non finansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Secara kata lain, kelayakan merupakan penentuan apakah usaha yang akan dijalankan dengan akan memberikan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Indikatornya adalah pertama aspek pasar, aspek manajemen, dan aspek finansial. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.